Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini matematika kita lanjutkan ke bilangan bulat, masih dalam bilangan bulat, yaitu ke pembagian bilangan bulat. Kemarin kan kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, terus lanjut ke perkalian. Nah, sekarang kita ke pembagian bilangan bulat. Konsepnya sama seperti perkalian ya. Untuk pembagian positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi begini, untuk mempermudah kalian mengingat, kalau kedua tandanya itu sama, hasilnya pasti positif. Tapi kalau kedua tanda salah satunya berbeda, hasilnya pasti negatif. Untuk perkalian dan penjumlahan untuk perkalian dan pembagian ya. Langsung aja kita ke contoh soal. Yang pertama itu ada 48 dibagi negatif 4. Nah, hasilnya pasti negatif karena salah satunya beda tandanya. Hasilnya negatif 12. Yang kedua ada negatif 100 dibagi 50. Hasilnya negatif 2. Yang ketiga ada negatif 14 dibagi negatif 2. Nah, tandanya sama nih, berarti hasilnya positif 7. Nah, untuk positif nggak usah dikasih tanda tambah di depannya, cukup angka 7 aja. Kecuali negatif, baru ditambahin angka kurang di depannya. Sekarang kita lanjut ke operasi campuran. Misalkan nih, dalam satu soal ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada juga perkalian. Nah, kalian pasti bingung mana duluan yang harus dikerjakan. Jadi ini ada urutannya. Yang pertama nih, urutannya operasi dalam tanda kurung. Itu pertama kali yang harus dikerjakan. Misalkan dalam satu soal itu ada tanda kurungnya, berarti yang tanda kurung dulu yang harus dikerjakan. Terus urutan yang kedua itu ada operasi bilangan berpangkat. Nah, ini dikerjakan setelah tanda kurung. Misalkan dalam soal itu tidak ada tanda kurung, cuman ada bilangan berpangkat, ya udah berarti langsung kerjakan yang bilangan berpangkat terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada operasi pembagian dan perkalian. Nah, perkalian dan pembagian ini sama-sama kuat. Jadi kerjakannya itu yang mana kalau sama-sama kuat? Kerjakan dulu yang di sebelah kiri ya. Kerjakan dulu yang di sebelah kiri kalau pembagian dan perkalian ada bersamaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, urutan yang keempat itu ada penjumlahan dan pengurangan. Sama seperti perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat nilainya. Jadi kerjakan mulai dari sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama itu ada dalam kurung 6 tambah 2 dikali 4. Nah, kira-kira mana yang duluan dikerjakan? Ya, yang dikerjakan duluan adalah yang dalam kurung 6 ditambah 2. 6 tambah 2 berapa? 8. Baru dikalikan ke 4. 8 kali 4, 32. Yang nomor 2, 5 dikali dalam kurung 15 min 6. Nah, meskipun sebelah kiri itu ada perkalian, itu kan ada dua ya operasinya, perkalian dan pengurangan. Meskipun perkalian itu kuat, tapi pengurangan itu ditandai dalam kurung. Nah, berarti itu duluan yang harus dikerjakan. 15 kurang 6 berapa? 9. Berarti 5 dikali 9. Berapa 5 kali 9? 45. Lanjut nomor 3, itu ada 12 dikali min 7 atau negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Nah, di situ ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Mana duluan yang dikerjakan? Jadi, yang dikerjakan duluan adalah yang sebelah kiri. Ingat ya, kerjakan yang sebelah kiri. Siapa sebelah kiri? Sebelah kiri itu adalah 12 dikali negatif 7. 12 kali negatif 7 berapa? Negatif 84. Nah, kemudian sisanya itu adalah penjumlahan dan pembagian. Kira-kira siapa yang kuat?
Yang kuat adalah pembagian. Berarti negatif 16 dibagi negatif 2. Berapa? Hasilnya 8. Nah, baru deh hasil akhirnya dijumlahkan. Negatif 84 ditambah 8 sama dengan utangnya 84, cuma dibayar 8. Berarti dia masih punya utang 72. Nah, untuk yang nomor 4 itu hampir sama nomor 3 ya. Hanya dibalik hanya dibalik pembagian yang ada di sebelah kiri, maka pembagian dulu yang dikerjakan. Dan di situ tandanya negatif. Nah, perhatikan, kita langsung ke hasilnya ya. Di situ 5 dikurang negatif 28. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa hasilnya 33? Kalau perhatikan ya, kalau tandanya nabrak seperti itu, negatif ketemu negatif, tadi negatif ketemu negatif hasilnya apa? Hasilnya positif. Berarti itu tandanya berubah menjadi plus atau tambah. Jadi 5 ditambah 28. Jadi 28 di sini sudah tidak bernilai negatif lagi. 5 ditambah 28 hasilnya 33. Nah, untuk yang nomor 5 itu sebelah kiri ada perkalian, kemudian ada tanda kurung. Bedakan ya tanda kurung dengan tanda kurung untuk bilangan negatif. Nah, di situ tanda kurung untuk 5 ditambah negatif 11. Artinya yang itu dulu yang dikerjakan. Punya utang 11 dibayar 5. Perhatikan di situ tandanya kan nabrak ya, ada positif, ada negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Jadi dia punya utang 11 dibayar 5. Berarti utangnya masih berapa? Utangnya masih 6. Nah, kalau sudah baru diselesaikan dengan perkalian yang ada di depan. Itu kan di situ angkanya adalah negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 6, hasilnya 18, positif 18. Nah, sekarang kita lanjut ke membandingkan bilangan pecahan. Definisinya, apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan itu bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu pembilang dan penyebut. Bentuknya A per B, dengan B itu tidak sama dengan 0, artinya B itu tidak boleh 0. Contoh, 5 per 6. Nah, berarti pembilangnya itu adalah 5, penyebutnya adalah 6. Nah, lanjut kita ke tanda untuk membandingkan antara 2 bilangan. Nah, yang pertama itu ada tanda kurang dari. Bacanya dari sebelah kiri ya, dari yang runcing. Kalau dia runcing sebelah kiri berarti dia kurang dari, tapi kalau dia terbuka dari sebelah kiri itu artinya lebih dari. Kemudian tanda yang ketiga adalah sama dengan, semua sudah tahu ya. Nah, caranya kita kalikan silang. Contoh, perhatikan baik-baik, antara 2 dan 5 kita kalikan 2 kali 5, kemudian titik, lanjut 3 kali 4 atau 4 kali 3 sama. Jadi 10, 2 kali 5 kan 10, titik, 4 kali 3 12. 10 titik 12, tanda apa yang lebih tepat? Apakah 10 kurang dari 12, ataukah 10 lebih dari 12, atau 10 sama dengan 12? Ya, tanda yang lebih tepat adalah 10 kurang dari 12. Yang bawahnya juga begitu. 3 kali 6, 18, 4 kali 5, 20. Siapa yang lebih? 18 apakah kurang dari 20 atau 18 lebih dari 20? Atau sama dengan? Ya, yang lebih tepat adalah 18 kurang dari 20. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Sebenarnya tentang bilangan bulat ini sudah semua dipelajari di SD ya. Kita di sini hanya mengulang kembali.
Mudah-mudahan bisa lebih dipahami ya. Jika kurang paham bisa kalian tanya ke ibu atau searching di YouTube atau di mana di Google biar bisa lebih paham. Nah, kemudian kerjakan tugasnya. Ini ada 10 soal, 5 soal tentang operasi campuran dan 5 lagi tentang membandingkan pecahan. Dikerjakan, ingat jangan menggunakan kalkulator atau alat hitung lainnya. Oke? Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.